Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mutia Rahmawati, di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Setelah sebelumnya kita belajar tentang format dokumen pengolah kata, hari ini kita akan masuk materi baru tentang perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka ada pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital dengan kompetensi dasar 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data, dan kompetensi dasar keterampilan 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Formula atau rumus fungsi. Nah, di sini ada beberapa formula yang nanti akan kita gunakan. Di antaranya adalah sum yang digunakan untuk menjumlahkan data, kemudian max untuk mencari nilai tertinggi, ada min untuk mencari nilai terendah, kemudian count untuk menghitung jumlah data, average mencari rata-rata dari suatu range, dan if untuk menentukan dua kondisi atau lebih, dengan rumus yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Di antaranya, cara yang pertama adalah dengan mendouble klik icon Microsoft Excel yang ada pada desktop. Cara yang kedua, kita bisa masuk ke kolom pencarian, kemudian ketikkan Excel. Kita bisa tekan Enter, maka Microsoft Excel akan terbuka seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih Blank Workbook. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Karena Ibu sudah membuat file sebelumnya, maka kita akan membuka file yang sudah ada dengan cara masuk ke menu File, kemudian pilih Open, dan kita akan cari tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Nah, Ibu menyimpannya di dokumen dengan nama Latihan Simkomdik. Kita pilih, kemudian tekan tombol Open. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Ini adalah daftar nilai siswa SMK Ganesha. Di sini ada kolom yang kosong yang akan kita isi dengan cara memasukkan rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya ada sum, average, max, min, kemudian if, dan count. Nah, yang pertama, kita akan coba mengisi jumlah nilai ini. Kita akan jumlahkan nilai matematika, simkomdik, sejarah dari masing-masing siswa. Nah, caranya untuk yang jumlah kita akan gunakan fungsi sum. Kita ketikkan pada kolom yang pertama ini, kita akan jumlahkan nilai dari siswa yang bernama Fname dengan cara ketik sama dengan, kemudian ketikkan sum. Nah, kita akan menjumlahkan nilai dengan rank dari C6 sampai dengan E6, karena yang akan kita jumlahkan adalah nilai matematika, simkomdik, dan sejarah. Kita tuliskan sum sama dengan sum C6 titik 2 E6. Titik 2 ini artinya sampai. Kemudian kurung tutup dan enter. Maka nilainya akan muncul seperti ini. Nah, untuk data yang kedua, kita tidak usah lagi menuliskan rumus. Kita hanya bisa menarik rumus dari yang pertama. Caranya, kita simpan kursor kita pada sel yang pertama yang sudah kita beri rumus. Kemudian kita simpan kursor kita pada pojok sehingga muncul simbol seperti ini, simbol tambah seperti ini. Kemudian kita drag dan tarik ke bawah. Maka untuk data kedua dan ketiga akan muncul secara otomatis. Ya. Ini adalah fungsi sum. Yang kedua, kita akan gunakan fungsi average untuk mencari rata-rata. Caranya, kita simpan pada kolom yang akan kita cari, kemudian kita ketikkan sama dengan average. Nah, range-nya adalah
dari C6 sampai dengan E6. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, muncul nilai 81 ini adalah rata-rata yang diperoleh oleh FB. Untuk data kedua dan ketiga, kita tidak usah lagi menulis rumus yang sama, hanya tinggal menarik atau mendrag dari nilai yang sudah ada. Nah, kita simpan di pojok seperti ini sehingga muncul tanda tambah. Kita drag dan tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk nilai tertinggi, kita akan gunakan fungsi max. Caranya adalah sama dengan max kurung buka, kita pilih range yang akan kita cari nilai tertingginya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, muncul nilai 87. 87 ini merupakan nilai tertinggi yang diperoleh oleh FNI, yaitu nilai sejarah 87. Nah, kita drag lagi. Nah, semuanya muncul. Ini 80 karena yang diperoleh nilai tertinggi oleh Hanan ini adalah 80 dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk nilai terendah, kita akan gunakan fungsi min. Sama dengan min, kurung buka, kita pilih range-nya, kurung tutup, enter. Nah, 75 muncul, kemudian kita tarik lagi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang keterangan, kita akan gunakan fungsi if. Di sini, keterangan yang akan kita gunakan aturannya adalah jika siswa tersebut mendapatkan nilai di bawah 75, maka siswa tersebut tidak lulus. Sebaliknya, jika siswa tersebut mendapatkan nilai rata-rata 75 ke atas, maka siswa tersebut lulus. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah sama dengan if. Jika rata-rata ini berarti ada pada kolom G6. Jika G6 ini lebih dari sama dengan 75. Jika nilai rata-rata ini lebih dari 75 atau sama dengan 75, maka berarti kita pilih lulus. Nah, untuk menulis huruf ini kita ketikkan dulu tanda petik lulus. Jika tidak, maka kita gunakan tanda koma. Jika tidak, maka tidak lulus. Jadi, kalau misalkan nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa tersebut kurang dari 75, maka siswa tersebut tidak lulus. Nah, kurung tutup, kita tekan tombol enter. Nah, untuk yang pertama, FNI, karena rata-ratanya 81, maka dia akan lulus. Untuk data kedua dan lainnya, kita akan tarik. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Untuk data yang kedua, Hanan, karena rata-ratanya 73 ini kurang dari 75, maka dia tidak lulus. Nah, kalau yang ini pas 75 lulus. Yang ini tidak lulus karena rata-ratanya kurang dari 75 dan ini lulus. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi count. Fungsi count ini adalah untuk menghitung jumlah data angka. Di sini kita akan menghitung jumlah nilai, bukan jumlah nilai total, tapi jumlah nilai yang didapatkan oleh siswa. Caranya adalah sama dengan count, kemudian kita pilih nilai matematika sampai dengan sejarah, yaitu C6 sampai 6. Kurung tutup enter. Nah, kenapa di sini muncul angka 3? Karena jumlah nilai yang diperoleh datanya itu ada 3 nilai. Data matematika 1, yang kedua data simkomdik, dan yang ketiga adalah data sejarah, sehingga nilai yang didapatkan siswa adalah jumlahnya 3. Kita tarik. Nah, di sini semuanya 3 karena tiap masing-masing siswa memperoleh 3 nilai, yaitu nilai matematika, simkomdik, dan sejarah. Apabila kita hapus salah satu nilai, misalkan nilai indah kita hapus dari nilai matematika, kemudian enter, maka di sini jumlah nilai yang didapatkan oleh indah menjadi 2, yaitu hanya nilai simkomdik dan nilai sejarah.
Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.